Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Jumpa lagi dengan Obras Elbos. Ngobrol santai Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Bualemo Smile. Kali ini kita kedatangan tamu yang gantengnya luar biasa. Ini penguasa pemasyarakatan untuk kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo, Bapak Bagus Kurniawan. Kita akan tanya-tanya kepada beliau kira-kira terkait dengan mengantisipasi titik kerawanan dalam bulan Ramadan. Bapak, tentunya Bapak punya strategi bagaimana untuk menciptakan supaya lapas rutan se-Gorontalo ini tetap dalam posisi aman, tertib, kondusif, terkendali. Mohon Bapak. Terima kasih MC dan sekaligus Kalapas yang ganteng ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci bagi umat muslim. Di sana ada kegiatan-kegiatan pembinaan rohani, baik itu dari mulai sholat berjamaah di sholat maghrib, isya, dan sholat tarawih serta tadarus. Beberapa hal kerawanan dalam pengamanan biasanya terjadi pada kelengahan petugas dalam tidak adanya pengawalan dalam saat tadarus dan tarawih. Memperhatikan juga kemampuan petugas, kemampuan pengawalan, serta kapasitas daya tampung dari masjid atau musola yang dimiliki oleh lapas. Tetap memperhatikan keadaan blok-blok tetap terkunci jika tidak melakukan kegiatan di luar blok. Jadi sangat terbatas, tapi tidak mengukung kebebasan mereka untuk melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan. Pada saat COVID ini, kebebasan diberikan untuk sholat tarawih berjamaah bagi warga binaan yang 2 tahun belakangan kita batasi. Tapi tetap saat ini juga kunjungan tetap tidak diperkenankan secara langsung, tetap melalui virtual. Pertama, yang paling diutamakan adalah bagaimana biasanya tidak ada kunjungan, tapi pada saat Ramadan banyak bahan makanan dan makanan takjil yang masuk ke lapas. Nah, ini menjadi juga salah satu dapat gangguan kamtip. Nah, untuk itu perlunya dicek kembali bingkisan-bingkisan makanan agar tidak ada makanan-makanan yang di dalamnya bahan-bahan terlarang dan obat-obat yang dapat mengganggu keamanan ketertiban. Nah, itu yang terjadi pada lapas. Samping itu juga kita memperhatikan keadaan sarpras kita, sarana prasarana kita, baik listrik, air. Kejadian 2014 di Lapas Tanjung Gusta, kejadian September di 2021 pada saat Lapas Selatan Tangerang terbakar adalah gangguan listrik. Ini menjadi pengalaman pahit buat jajaran pemasyarakatan. Untuk itu, sesuai dengan apa yang disampaikan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan 3M 1+1, yaitu cegah dini. Dalam arti mencegah dini, mendeteksi semua kegiatan apa di awal kegiatan kita, memperhatikan kondisi yang ada, bebas halinar, dan kita melakukan sinergi kepada aparat penegak hukum yang sudah dilakukan lapas Bualemo, melakukan sinergitas dengan titik sambang. Saya mau apresiasinya sangat luar biasa. Kemudian adalah satu yang paling utama adalah back to basic. Back to basic, kita kembali kepada aturan yang ada, bagaimana hak dan kewajiban warga binaan kita perhatikan. Di Ramadan dan menjelang Idul Fitri ini adalah kewajiban kita memperhatikan remisinya dan kebebasan reintegrasinya. Saya kira itu yang menjadi perhatian, di samping kita tidak boleh lengah dengan prinsip yang zaman dulu sudah digaungkan dengan para senior adalah waspada, jangan-jangan. Terima kasih Pak Kadip. Tentunya masing-masing satker, contohnya Lapas Bualemo ini juga punya kalender kerja yang namanya bersih-bersih blok, baik dari sisi kebersihan dan keindahan maupun dari sisi barang-barang yang sekiranya terlarang. Kira-kira apa kedatangan Pak Kadip ini juga dalam rangka memperkuat strategi itu atau ada tendensi lain? Nah, begitu. Kedatangan Kadipas ke UPT itu merupakan kewajiban, tidak ada tendensi apa-apa. Selain tugas fungsi divisi pemasyarakatan melakukan Bintro Wasdal, ya, juga kita ada misi khusus di pada saat bulan Ramadan yang bertepatan dengan Hari Bakti Pemasyarakatan.
Ada nanti kegiatan dari awal, kita ada kegiatan bersih pemasyarakatan, bukan hanya bersih dan di kondisi kebersihan, tapi juga bersih dari peredaran gelap narkoba, handphone, dan segala hal yang dapat mengganggu keamanan ketertiban lapas. Kemudian di puncak acara juga kita melakukan tasyakuran dan upacara. Dan kegiatan Satpol Spatnal yang ada di wilayah bersinergi nanti dengan pasukan Satpol Spatnal di UPT Satker masing-masing melakukan kegiatan rutinitas penggeledahan. Nah, ini kewajiban utama kita. Dengan prinsip yang pertama tadi adalah deteksi dini, cegah dini, melakukan bebas halinar, serta bersinergi dengan aparat. Itu yang kita sampaikan ke UPT setiap kali divisi melakukan kegiatan-kegiatan. Selain itu juga divisi melakukan monitoring dan evaluasi terkait tugas fungsi sebagai Bintro Wasda tadi, apa saja yang dilakukan oleh Satker. Contoh, apakah Satker sudah memenuhi kebutuhan warga binaan dalam extra fooding di bulan Ramadan? Yang kemudian juga bagaimana proses reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan yang memenuhi syarat. Bagaimana pelaksanaan Permen 34 tentang ASIRU, Permen 7 bagaimana yang sudah dikeluarkan. Nah, ini tidak menutup kemungkinan kalau narapida mempunyai harapan, tidak hopeless, dia akan bersemangat dan mentaati serta melaksanakan pidananya dengan baik di lembaga pemasyarakatan yang ada. Begitu Pak Adip. Jadi saya punya kesimpulan juga, kedatangan ini adalah salah satu checklist layanan dasar kepada warga binaan. Wabil khusus hari ini Lapas Bualemo. Dengan begini Pak Kadip dan jajaran tahu persis bagaimana apa yang terjadi di lini-lini pemenuhan kebutuhan di Lapas Bualemo. Tentunya ini akan disamaratakan kepada satker yang lain, dan mudah-mudahan di bawah arahan pimpinan Bapak Bagus Kurniawan ini untuk UPT se-Gorontalo tetap dalam posisi aman, tertib, kondusif, dan terkendali. Amin. Kira-kira itu Pak Kadip. Terima kasih lagi. Saya sampaikan ya, Pak. Saya mengapresiasi Lapas Bualemo sejak kedatangan saya atas amanah surat keputusan Menteri tentang saya menjadi kepala divisi di Gorontalo. Bualemo ke depan semakin waktu semakin berbenah, dan saya berharap di tahun 2022 ini Bualemo menjadi salah satu UPT pemasyarakatan di wilayah Gorontalo yang akan mendapat predikat WBK. Terima kasih. Walaupun nanti sudah dapat predikat WBK, bukan kita hanya melihat predikat WBK-nya saja, tetapi layanan yang diberikan oleh lapas terhadap warga binaan pemasyarakatan khususnya dan masyarakat umumnya termasuk keluarga-warga binaan adalah layanan-layanan prima. Layanan prima adalah mengedepankan kemanusiaan hak asasinya, mengedepankan proses pembinaan yang berdasarkan aturan, tidak semena-mena dan tidak ada diskriminasi dan serta tidak ada pungli. Nah, ini saya lihat Bualemo mempunyai kans besar, makanya saya bersemangat selalu memberikan dukungan, memberikan arahan kepada Bualemo ini, Lapas Elbos ini, dan dapat dukungan dari sumber daya manusia yang luar biasa, dari segi usia masih muda-muda, dari segi intelijensia masih kuat-kuat, dan Kalapasnya bersemangat dengan jajarannya. Saya kira, saya berkeyakinan Bualemo akan memerah itu di tahun ini, tapi ada kekompakan dan semangat yang harus dibangun sama-sama. Saya kira itu. Terima kasih Kalapas Elbos yang hari ini membuat podcast sesuai keinginan kita. Mudah-mudahan podcast ini bergema dan banyak disubscribe oleh teman-teman di luar sana. Amin. Ya. Amin. Jadi tema yang diambil banyak nanti tentang bagaimana yang disampaikan tadi. Oke, Pak Kadip, sertifikat penting, tapi yang lebih penting adalah pelaksanaan pelayanan Ya, action di lapangan. ya. No pungli, no gratifikasi, no korupsi. Yes. Setuju Pak Kadip? Setuju sekali. Oke, terima kasih atas kedatangannya Pak Kadip. Oke. Lain waktu kita undang lagi sebagai narasumber Iya. untuk langsung jumpa tokoh dan lain-lain. Siap. Mudah-mudahan Pak Kadip berkenan. Saya tutup, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.